Shalom semuanya, dengan Deborah Batia di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan haftorah yang saya terjemahkan dari tulisan Rebetsin Kanabraka dalam rebetsinKanabraka.blogspot.com. Parasha Miketz. Bernyanyi dan bersukacitalah Putri Sion. Diambil dari kitab Sakaria pasal 2 ayat 14 sampai pasal 4 ayat 7. Terang Hanukkah kembali menyinari kita. Hanukkah berasal dari kata kinuk yang artinya pendidikan. Selama liburan yang diberkati ini, kita bisa melihat sekilas realitas masa depan yang sempurna. Pada masa itu, terang wanita akan tumbuh dan hukum yang tampaknya merendahkan wanita tidak akan berlaku lagi. Kita hidup di saat transformasi yang menggembirakan. Bagian pertama, lagu penebusan feminin. Nyanyikan dan bersukacitalah Putri Sion. Sesungguhnya aku datang dan aku akan tinggal di tengah-tengahmu, kata Hashem. Kata Roni yang kami terjemahkan bernyanyi adalah salah satu dari 10 ekspresi Ibrani untuk kebahagiaan. Hashem memberitahu Putri Sion untuk bersorak kegirangan saat dia datang untuk tinggal di dalam dirinya dan mewujudkan syekinahnya di bawah. Sulit untuk memahami hubungan antara ayat ini dan Hanukkah. Oleh karena itu, banyak berkomentar bertanya-tanya mengapa haftorah untuk Hanukkah tidak dimulai dengan deskripsi menorah emas dalam Sakaria bab 4. Menurut Arisal, setiap penebusan yang dialami Israel terjadi melalui seorang wanita, dan karena itu semua lagu yang memuji Hashem untuk penebusan menggunakan bahasa feminin. Shirah bukan shir. Ini karena penebusan ini berasal dari Sefirat Hod, karakter kemuliaan, manifestasi feminin dari cahaya Hashem dari sisi kiri pohon kehidupan. Penebusan dari Mesir terjadi melalui Batyah putra Firaun. Penebusan dari Persia dilakukan melalui Ester, dan penebusan dari Yunani melalui Yehudit. Oleh karena itu, karena keajaiban Hanukkah muncul melalui cahaya Hod, kita bisa mengerti mengapa wanita terbiasa menahan diri dari pekerjaan selama lilin menyala. Ini menjelaskan mengapa kita membaca, nyanyikan dan berbahagialah Putri Sion di haftorah untuk Hanukkah. Bagian berikutnya, Putri Sion akan bernyanyi bahkan dengan pria. Menurut Bene Yishakar, berdasarkan Kidah, dimanapun Shekinah tinggal, seorang tidak perlu khawatir tentang Kol Isha Erva. Suara seorang wanita adalah bagian pribadinya. Oleh karena itu, Devorah berkata, aku untuk Hashem, aku bisa bernyanyi. Karena dedikasi Devorah pada Hashem menyebabkan wahyu Shekinah, dia diizinkan untuk bernyanyi bersama dengan seorang pria, karena dikatakan, dan Devorah dan Barak bernyanyi. Penjelasan ini sesuai dengan bacaan teks sederhana bahwa Devorah menikah dengan Lapidot dan bukan dengan Barak. Dengan cara yang sama, kita dapat menjelaskan dan Miriam nabiah perempuan itu mengambil dan Miriam menjawab mereka bernyanyi untuk Hashem. Miriam secara khusus disebut seorang nabiah dalam konteks ini karena sekinahnya bersandar padanya ketika dia sedang bernubuat, dan oleh karena itu dia tidak peduli tentang membangkitkan hirhurim, pikiran yang tidak pantas di antara para pria saat dia bernyanyi. Begitu pula dengan Kidah yang menjelaskan ayat kita, nyanyikan dan berbahagialah Putri Sion, dan jangan khawatir tentang Kol Isha, suara seorang wanita, karena lihatlah aku datang dan tinggal di dalam dirimu. Bagian berikutnya, bolehkah wanita bernyanyi dengan pria? Setelah menjadi Baalat Teshuvah, kembali ke Yudaisme selama hampir 30 tahun dan menahan suara saya dari bernyanyi di meja Syabat selama bertahun-tahun, setiap kali ada tamu laki-laki, saya sangat heran menemukan Taurat Bene Yishakar mengizinkan wanita bernyanyi dengan pria saat Shekinah hadir. Rav Kook menulis di Musar Afikah bahwa pemisahan antara pria dan wanita diperlukan, dan hukum Tziniut bahkan mengesampingkan
prinsip dasar kesopanan umum karena yetzer hara begitu kuat di dunia yang lebih rendah ini. Hanya di dunia kebenaran, cinta dan persahabatan yang seharusnya sederajat antara pria dan wanita selama ini dapat menemukan ekspresinya yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh langsung menerapkan prinsip-prinsip Bnei Yissakhar ke dalam realitas kita sehari-hari, bahkan ke meja sabat suci kita, yang mungkin belum mencapai tingkat Shekinah yang menghiasi Miriam di tepi laut, atau Devorah setelah kemenangan atas Sisera. Namun, di sisi lain, saya sering menemukan bahwa obrolan tentang kami, wanita saleh, sementara pria menyanyikan semirot atau himne sabat, mengurangi kedusha, kesucian meja sabat. Dan saya sering bertanya-tanya apakah Hashem tidak akan lebih suka jika para wanita mengambil bagian dari semirot dengan lembut, tanpa bernyanyi sekuat tenaga. Bagian yang berikutnya, bernyanyi campuran di meja sabat. Pertanyaan tentang penerapan Kol Isha untuk semirot kontroversial dalam responsa halakhic. Rav Yechiel Yaakov Weinberg mencatat bahwa meskipun wanita secara tradisional menahan diri dari menyanyikan semirot di hadapan pria selain anggota keluarga dekat di meja syabat, praktik di Jerman adalah wanita menyanyikan semirot di perusahaan pria yang tidak terkait. Rav Asriel Hildelsmeyer dan Rav Samson Raphael Hirsch, dua rabi besar Jerman abad ke-19, menyetujui praktik ini. Mereka mendasarkan keputusan mereka pada aturan Talmud bahwa trei kali lo mistamai, dua suara tidak dapat didengar secara bersamaan. Ada perbedaan besar antara seorang wanita yang tampil dan bernyanyi dari kedalaman nesyamanya dan sekelompok wanita bernyanyi dengan tenang bersama dengan pria di meja syabat dalam suasana keluarga. Sementara itu, dinyatakan dalam Gemara bahwa pria dan wanita bernyanyi bersama adalah ketidakwajaran yang utama. Di Frei Keifetz menegaskan bahwa larangan Kol Isha, wanita bernyanyi di hadapan pria, tidak berlaku untuk wanita menyanyikan semirot, menyanyikan lagu untuk anak-anak, dan ratapan bagi orang mati. Wewenang ini menjelaskan bahwa dalam konteks ini, pria tidak memperoleh kesenangan dari suara wanita. Bagian terakhir, garis ketat dari kerinduan. Menurut Bnei Yissakhar, Hanukkah datang untuk mendidik kita tentang penebusan akhir. Mekor Chaim menjelaskan bahwa Putri Sion adalah metafora mengacu pada tubuh orang-orang Yahudi, lebih spesifik pada tubuh tzadik. Bernyanyilah dan bersukacitalah Putri Sion, sesungguhnya aku datang dan aku akan tinggal di tengah-tengahmu, menggambarkan kegembiraan sang tzadik yang mampu mengubah tubuhnya menjadi mishkan, tempat tinggal untuk kehadiran Hashem. Tingkat tertinggi yang kita ingin capai tidak hanya memiliki pikiran yang murni, tetapi untuk memurnikan bahkan tubuh fisik dari keinginan yang bukan demi Hashem. Selama pengasingan kami yang berkepanjangan, selalu ada tzadikim individu hebat yang berhasil menjadikan tubuh mereka tempat perlindungan bagi kehadiran Hashem. Pada saat penebusan yang sudah dekat, pada akhirnya kita semua akan mencapai tingkat yang terangkat tinggi ini. Saat kita mendekati penebusan terakhir, ketika Shekinah akan terungkap di dalam diri kita semua, suara wanita rindu untuk bernyanyi karena kegembiraan. Sampai kita mencapai tingkat ini, kita harus berjalan di atas tali, mencari keseimbangan yang halus antara bersikap tegas dalam siniut tanpa terlalu lunak dalam perilaku yang baik. Hubungan antar pribadi dan kedusha sabat. Semoga cahaya Hanukkah menembus jiwa kita dan membawa kita berdiam di Shekinah, sehingga suatu hari kita bisa bergabung dengan nyanyian agung Miriam dan Devorah dan nyanyikan dan bersukacitalah di dunia kesucian yang sempurna, di mana kita tidak lagi khawatir tentang Kol Isha. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila video ini memberkati Anda, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Shalom.